Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya ingin mempresentasikan hasil jurnal yang saya submit ya, di SNTM Akamigas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafa Alfarel, program studi teknik pengelolaan migas tingkat 4. Oke, baik, langsung saja untuk latar belakang. Kita tahu bahwasanya setiap perusahaan menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan produk mereka. Nah, terkhusus untuk oil and gas industry, produk yang memiliki harga yang paling tinggi merupakan produk-produk yang mengandung fraksi ringan yang paling banyak. Nah, salah satu unit di pabrik oil and gas itu yang menghasilkan fraksi ringan itu merupakan unit RFCC. Jadi unit ini merupakan unit perengkahan dengan memanfaatkan katalis sehingga reaksinya bisa kita bilang sebagai reaksi catalytic cracking. Nah, sering berjalannya waktu, katalis-katalis yang digunakan untuk mengkonversi menjadi fraksi ringan itu lama-kelamaan akan menurun performanya. Ini disebabkan karena adanya cook yang menempel pada sisi aktif katalis. Nah, katalis-katalis yang telah menurun performanya disebut sebagai spent katalis. Nah, spent katalis inilah yang nantinya bakalan kita teruskan ke alat regenerator, di mana harapannya dari alat ini kita bisa meregen katalis, mengembalikan aktivitas katalis tersebut dan mensuplai panas untuk reaksi catalytic cracking. Alat regenerator inilah yang nanti saya tinjau lebih lanjut mengenai performanya. Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya tertarik untuk mengambil judul di penelitian ini mengenai optimasi regenerator dengan pengaturan udara pembakaran dari main air blower atau MAB di unit RFCC PT XYZ. Baik, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi kinerja dari alat regenerator selama pengamatan berlangsung, kemudian untuk mengetahui hubungan antara variabel kendara pengaturan aliran udara dari MAB dengan parameter optimasi dan regresinya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui cara menentukan kondisi optimal regenerator dengan pengaturan aliran udara tersebut. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengoptimalan pengaturan aliran udara pembakaran dari MAB dari sisi keekonomian dan safety. Adapun waktu dan tempat, pelaksanaan praktik kerja lapangan ini bertempat di SDNL, tepatnya di RFCCU, Reserve Fluidized Catalytic Cracking Unit. Dan untuk waktunya selama 3 bulan dari bulan Maret sampai bulan Mei. Untuk subjek penelitian yang telah saya sebutkan adalah alat regeneratornya. Kemudian di sampingnya itu ada data desainnya, spesifikasi teknik dari alat ini. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya data ini nanti saya gunakan untuk besaran batasan ketika saya melakukan optimasi. Selanjutnya adalah variabel yang saya gunakan. Ada variabel bebas, yakni variabel yang nantinya saya ubah-ubah. Nah, yang saya ubah-ubah nanti adalah flow rate atau laju aliran udara pembakaran dari main air blower atau MAB. Kemudian untuk variabel terikat, di mana variabel ini nanti nilainya berubah akibat dari variabel bebas yang diotak-atik. Nah, variabel terikat ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah efisiensi kinerja regenerator, kemudian komposisi flue gas, temperatur regenerator, dan katalis flosis. Selanjutnya adalah metode kerja. Metode kerja yang saya terapkan terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang terdiri dari permulaan atau kegiatan dimulai. Selanjutnya adalah studi literatur, kemudian dilanjutkan observasi dan pengumpulan data. Untuk tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan, yang terdiri dari melakukan perhitungan evaluasi dan optimasi.
Selanjutnya kita mendapatkan hasil perhitungannya. Namun ketika belum selesai, nanti bakalan di-recycle kembali, diulang untuk melakukan perhitungan kembali. Nah, kalau misalkan sudah selesai, nanti dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyelesaian. Tahap ketiga, yang terdiri dari analisis hasil, kemudian kesimpulan dan saran. Selanjutnya untuk metode analisis, metode yang analisis ini nanti bakalan dimulai dari melakukan perhitungan evaluasi, dan nanti setelah selesai dilanjutkan melakukan perhitungan optimasi sesuai dengan batasan data-datanya. Baik, selanjutnya adalah proses flow diagram. Jadi di unit RFCC ini dimulai dari feednya berupa dari MHVGO yang dicampur dengan long residu dengan perbandingan 1:4. Nanti bakalan dicampurin di kolom stabilizer untuk diratakan atau homogenasi. Selanjutnya ketika dia homogen, nanti bakalan dilanjutkan ke preheater, ke alat HE, dipanaskan awal, dan dilanjutkan ke furnace. Nah, keluaran dari furnace itu bakalan temperaturnya naik sampai 350 derajat Celcius. Nah, dari keluaran furnace ini nanti lanjut diteruskan ke alat yang namanya reaktor. Feed keluaran furnace nanti bakalan masuk melalui bottom reaktor. Nanti di reaktor terjadi reaksi catalytic cracking. Sesuai yang saya jelaskan, lama-kelamaan akan terjadi penurunan performa dari katalisnya akibat adanya cook yang menempel di sisi aktif dari katalisnya. Nah, span katalis nanti bakalan dialirkan ke regenerator ini melalui jalur span slide valve-nya. Nah, di sini ada udara pembakaran yang disediakan untuk membakar cook di alat regenerator. Ada MAB sama CAB. Untuk CAB ini adalah control air blower. Jadi maksudnya adalah untuk membantu sirkulasi dari katalisnya tadi, span katalisnya. Nah, untuk udara pembakaran utama, inilah yang nanti bakalan kita atur. Baik, selanjutnya ada data perhitungan yang saya gunakan. Data yang di samping merupakan data rata-rata selama saya PKL. Jadi saya rata-ratakan sehingga didapatkan hasil rata-ratanya sebagai berikut. Selanjutnya ini sedikit gambaran mengenai heat balance di antara kedua alatnya. Selanjutnya adalah langkah perhitungan. Jadi tahap pertama adalah menentukan mass flow udara pembakaran basis kering ya. Selanjutnya mass flow dry flue gas. Yang ketiga adalah menentukan mass flow cook. Yang keempat adalah menghitung panas yang masuk dan keluar. Oke, baik. Berikut adalah rangkuman hasil evaluasi yang saya hitung dengan menggunakan data rata-rata. Terlihat bahwasannya regenerator efisiensinya sebesar 75,12%. Oke, baik. Kita tahu bahwasannya pada kondisi aktual efisiensi dari regenerator hanya sebesar 75%-an. Nah, ternyata ini bisa kita tingkatkan lagi. Kita bisa mengoptimalisasi dari alat regenerator ini dengan cara mengatur aliran udara pembakaran dari main air blower. Adapun dasar pemilihan variabel bebas. Jadi yang pertama sesuai dengan perhitungan dari rumus ya. Ternyata efisiensi itu berubah ketika nilai delta H-nya berubah. Nah, ditarik lebih dalam lagi, ternyata delta H itu berubah karena temperatur dari regeneratornya berubah. Karena perhitungan delta H itu didapatkan dari sebuah literatur dengan perubahan dari nilai temperatur. Jadi ketika temperaturnya berubah, nilai delta H-nya juga berubah. Nah, itu bisa ditarik lagi lebih dalam lagi, ternyata temperatur dari regenerator baik di dense bed maupun di upper bed itu diakibatkan karena pengaturan dari udara pembakarannya. Nah, saya memfokuskan hanya pada MAB-nya saja yang diatur. Jadi untuk CAB-nya tidak diatur. Nah, ketika kita mengatur flow udara pembakaran dari MAB,
variabel-variabel lain seperti komposisi flue gas, khususnya untuk O2 excess itu bakalan berubah juga. Plus katalis lossesnya juga bakalan berubah karena flow dari udara pembakaran yang kita atur-atur ini. Nah, kemudian ada dua yang saya garis merah, saya kotakkan merah. Itu maksudnya adalah data-data ini nanti bakalan kita hitung, kita dapatkan angkanya dengan bantuan regresi linear. Baik, selanjutnya dilakukan perhitungan optimasi, di mana yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa saya memanfaatkan pendekatan secara regresi linear untuk nilai-nilai seperti temperaturnya dan O2 excess-nya. Nah, untuk perhitungan delta H combustion sama delta H regenerative catalyst itu didapatkan dari perhitungan Excel ketika nilai-nilai yang sebelumnya tadi itu telah didapatkan. Jadi tinggal diinputkan terus dapatkan hasil dari masing-masing enthalpy. Dan nantinya juga bakalan dapat besaran nilai regenerator efisiensinya. Di sini saya melakukan uji coba trial and error. Jadi besaran MA flow-nya saya atur mulai dari 52 sampai 61. Untuk kolom yang berwarna merah itu kolom yang tidak bisa diterapkan di lapangan karena kenapa? Nilai-nilai tersebut telah melewati batasan desainnya. Jadi untuk yang atas dari 52 sampai 53 itu atau yang bisa dibilang di bawah 54 itu tidak bisa diterapkan karena dia melewati batasan di temperatur dense bed-nya. Kemudian untuk yang 61 itu telah melewati temperatur batasan desain dari temperatur stuck bed regeneratornya. Nah, untuk yang kolom yang warna kuning itu adalah angka yang bisa dibilang optimum. Jadi ketika mengatur flow MAB sebesar 54 ton itu menghasilkan efisiensi yang paling tinggi, yang paling optimum sebesar 77,0338%. Dan ini yang bakal kita terapkan di kondisi lapangan nanti. Selanjutnya adalah analisis keekonomian dan safety. Nah, ketika flow udara pembakaran dari MAB ini diperbesar, maka akibatnya dalam sisi ekonomi akan terjadi atau potensi katalis losses yang terbawa oleh flue gas semakin tinggi sehingga kerugian material makin besar. Kemudian untuk sisi safety-nya potensi kerusakan alat karena panas dia potensi kerusakan alatnya tinggi, kemudian bakalan timbul gas beracun seperti NOx karena ya temperatur di stuck atau upper bed-nya itu lebih dari 700 derajat Celcius. Nah, untuk kalau misalnya flow udara pembakaran dari MAB-nya diperkecil, jadi sedikit udara pembakarnya, itu mengakibatkan pembakaran yang terjadi di regenerator itu tidak sempurna. Baik, apabila harga katalisnya yang digunakan ini per kilonya sebesar 32.000, maka kalau misalkan flow MAB yang kita atur 54 ton per hour dengan katalis losses dengan satuan ton per day, ternyata harga katalisnya itu bisa mencapai sebesar 39 jutaan. Baik, untuk simpulan ada 4. Yang pertama adalah kondisi operasi selama pengamatan masih dibilang cukup baik. Kemudian adanya pengaruh pengaturan aliran udara pembakaran dari MAB terhadap temperatur regenerator dan komposisi flue gas. Kemudian yang ketiga adalah kondisi optimal yang dipilih adalah flow MAB sebesar 54 ton per hour dengan perolehan efisiensinya sebesar 77,0338%. Kemudian yang terakhir, pengaturan MAB ini berpengaruh terhadap keekonomian dan safety. Untuk sarannya, mungkin bisa dibaca sendiri saran-saran yang bisa saya berikan kepada perusahaan XYZ ini. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.